ya. Terima kasih by the way untuk waktunya pada malam hari ini begitu. Wah, ini kita sambil nunggu rekan-rekan atau kawan-kawan kita yang lain ini tadi masih ada juga. Mas, nanti boleh izin telat nggak Mas Reza karena masih sholat tarawih dulu begitu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Reza Indrawan yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Tentunya kita akan belajar bersama-sama gitu ya pada acara Leaders Talk by Sinergia Consultant begitu. Dan pada malam hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang wah, ini kalau habis puasa habis gitu ya seminggu sebelum Lebaran kita biasanya bagi-bagi apa? Bagi-bagi THR begitu. Bagi-bagi THR dan tentunya em, ada sedikit pergejolakan yang timbul setelah bagi-bagi THR begitu ya. Makanya topik kita pada malam hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang relate dengan hal itu begitu. So, topik kita pada malam hari ini adalah managing business after THR. Nah, topiknya kali ini adalah financial readiness ya dan juga team retention. Wah, kenapa nih team retention begitu? Karena banyak sekali Bapak Ibu yang mengeluhkan juga, waduh, ini kayaknya setelah yang namanya THR dibagi habis gitu pada eh, pengajuan resign. Saya harus menghela nafas agak panjang ya karena itulah yang realita yang harus kita hadapin bersama begitu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ketika kita belajar bareng pada malam hari ini, yuk ajakan saya adalah sambil open cam ya. Sambil kita menunggu yang lain, sambil kita menunggu rekan-rekan kita yang lain, kita sapa-sapa dulu. Pada malam hari ini Pak Toto, selamat malam. Luar biasa Pak Toto. Ya, dari Kendari ini. Oke. Sambil sapa-sapa yang lain ya, Pak Bu Leon nih, Pak Fadel, Bu Retno, nah, Bu Nazila begitu dan teman-teman boleh kita sambil interaksi kita akan gunakan kolom chat juga ya. Saya akan gunakan kolom chat Bapak Ibu dan Bapak Ibu silakan nih. Em, ketik ketik apa? Ketik kota asal Bapak Ibu ini dari mana aja nih ya. Kota asal Bapak Ibu ini dari mana aja ya. Boleh drop di kolom komen ini dari mana aja. Nah, karena banyak banget ini yang kalau saya baca data pada malam hari ini ada 50-an yang daftar begitu. Macam-macam ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Indonesia Tengah begitu. Dan saya sih harapannya juga pengen kenal lebih Bapak Ibu lebih dalam juga ya. Oke, manajer pendidikan YSS oke dari Bandung, Kumaha Damang yang ada di Bandung, Ibu. Oke, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Oh, Bu Nazila. Halo, selamat malam Bu Nazila. Nah, ada ini Kalimantan Tengah ya. Meskipun asalnya dari Jember, Bu. Pripun kabarnya? Semoga sehat-sehat begitu ya. Sekarang ini ada di Kuala Kapuas, Kalteng nih. Luar biasa. Pak Toto dari Kendari, thank you Pak Toto. Ada Bu Grace juga dari Surabaya. Oke. Bu Leoni, Bu Leoni ini yang rajin sekali. Setiap kali kita ada webinar, Bu Leoni ini selalu datang ya. Luar biasa, luar biasa. Thank you banget Bapak Ibu yang udah membalas ya. Nah, ini kemudian saya akan berganti ke pertanyaan selanjutnya. Pada malam hari ini, setelah kita beraktivitas begitu, setelah kita juga menjalankan ibadah puasa, mungkin setelah buka begitu ya. Saya akan tanya, ini pertanyaan yang sering kali saya lontarkan ketika ya meeting dengan klien-klien begitu ya, sebelum mulai sesi. Kira-kira pada malam hari ini saat ini energi levelnya ya, nah saya akan tulis dulu. Energi levelnya Bapak Ibu sekalian ini ada di angka berapa? 1 sampai 10. Satu yang paling rendah, 10 yang paling tinggi. Energi level saat ini. Ini ada di berapa nih Bapak Ibu? Nah, oke. 6. Waduh, ini. Bu, ikut puasa nih Bu, apa gimana 6 nih ya? Kayaknya aktivitasnya lagi padat banget ya. Oke. Baru pulang. Oh, baru pulang luar biasa. Oke, Bu Nazila 5 ini separuh ya. Tinggal separuh baterainya. Oke. Bu Rosa 9 luar biasa Bu Rosa. Semangatnya masih 9 ya. Ini energi levelnya masih 9 ya. Bu Evi 7, Pak Toto. Ini 5,5 pakai koma ini ya. Luar biasa Pak Toto ya. 5,5 energi levelnya ya. Oh, yang baru join Bapak Ibu saya akan tanya energi levelnya yang tersisa atau saat ini current energy level ini ada di berapa ya. Boleh nih drop dulu di kolom komen di kolom chat begitu energi levelnya di level berapa? 1 sampai 10 begitu ya. Oke.
Oke, thank you. Pak Toto 5,5, Bu Leoni di 7. Baiklah kalau seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain juga kita akan mulai ya sebentar lagi dan ini sebenarnya topiknya tajuknya yang kita akan bicarakan dan tentunya tidak akan saya sendiri begitu karena nanti juga akan ada satu ya ini gue speakernya kita. Beliau ini dari Bali gitu ya. Jadi kalau sekarang jam 8 di sana sudah jam 9 Pak Toto malah jam berapa ya? Jam 10 ya kalau di WIT begitu ya. Dan nanti kami akan kenalkan begitu beliaunya supaya kita nanti kenalan lebih jauh. Tapi saya akan ajak dulu Bapak Ibu. Ini house rules-nya. Yang pertama fokus hemat kuota, jangan buka nomor browsing yang lain ya. Supaya tetap ada di sini. Fokus di sini kita belajar bareng-bareng dan juga aktif. Bapak Ibu boleh catat poin-poin pentingnya. Bapak Ibu juga boleh pergunakan kolom chat atau kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, kalau kita open to discuss, nanti boleh di situ. Ya, drop aja ketika ada pertanyaan yang langsung, oh terbesit, langsung drop aja di situ. Tidak apa-apa ya. Kemudian respect other ketika nanti kami berikan kesempatan untuk open mic ya, gunakan bahasa-bahasa yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Begitu. Sekaligus yang keempat nih, please dong switch on kameranya supaya saya juga tahu nih senyum manisnya. Oke. Kayak kayak Pak Toto nih kan kelihatan banget nih ya senyum manisnya seperti apa. Ya. Kalau bisa dan Bapak Ibu berkenan, saya ajak undang dulu untuk open dulu kameranya supaya kami juga bisa melihat dan lebih mengenal Bapak Ibu sekalian ya. Oke, good. Nah, selanjutnya, nah kita akan pooling supaya nanti em, saya sih panggilnya bukan Bu Patma begitu ya. Saya panggilnya biasanya Kak Patma. Kak Patma supaya juga lebih tahu juga bisa memetakan. Kita akan pooling sebentar ya. Kita akan pooling sebentar. Saya akan tampilkan sedikit poolingnya Bapak Ibu dan yuk nanti kita akan pooling bareng-bareng. Begitu. Ya, sebentar lagi saya akan tampilkan, saya akan share pollingnya nih. Oke. Nah, isi polling singkat dulu. Ya, saya launch Bapak Ibu nih ya. Oke, ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya simpel-simpel aja. Jumlah tim Anda saat ini, jumlah rekan kerja Anda dalam satu perusahaan itu ada berapa? Itu pertanyaan yang pertama. Ini bisa diisi nih Bapak Ibu ya. Boleh, silakan diisi. Ada berapa nih? Nah. Itu pertanyaan pertama. Ada yang kurang dari 10, 11 sampai 50, 51 sampai 300, bahkan ada yang 1.000 karyawan. Boleh diisi Bapak Ibu? Oke. Baik. Dan kemudian pertanyaan kedua. Ini jenis bisnisnya Bapak Ibu sekalian apa nih? Ya, jenis bisnisnya Bapak Ibu. Hmm, kuliner kah? Atau fashion kah? Kosmetik, skincare, retail, atau pendidikan, pelatihan, jasa kreatif atau lainnya. Ya, boleh Bapak Ibu isi pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ini spesifik ya, jumlah tim HR-nya Bapak Ibu sekarang ini. Khusus tim HR. Wah, kira-kira berapa nih jumlah tim HR-nya Bapak Ibu ya di perusahaannya masing-masing ya? Yang current, ya, yang sekarang ini ada, itu jumlahnya berapa? Oke. Dan tantangannya apa nih dalam pengelolaan SDM? Kalau saat ini topiknya kita memang gimana nih manage company, manage bisnisnya kita after bagi-bagi THR, tapi boleh Bapak Ibu, apapun permasalahan soal SDM. Oke, silakan Bapak Ibu boleh mengisi dulu sambil kita menunggu yang lain. Nah, oke. Sambil mengisi, sambil saya sapa-sapa juga ya. Oke, Pak Agustinus luar biasa. Thank you Pak. Pak Aditya sudah hadir juga. Oke, Pak Sumantriono terima kasih juga sudah hadir, sudah join. Oke, sambil diisi ya, silakan Bapak Ibu. Nah, Bu Aini juga. Oh, ada Bu Nike, malam Bu Nike dari Semarang. Terima kasih sudah join pada malam hari ini. Boleh diisi sekalian ya. Oke, silahkan. Saya berikan waktu 1 menit dulu, Bapak Ibu, sambil kita juga menunggu yang lain. Ini, wah, oke. Banyak juga nih yang baru gabung nih ya. Boleh dibantu Pak Wisnu buat tambah-tambah teman-teman yang lain. Oke. Siap. Oke. Oke, selamat malam Bu Nika. Halo. Iya, oke. 30 detik lagi Bapak Ibu silakan yang belum mengisi silakan mengisi ya. Oke, baik. Saat ini mostly masih banyak itu di 51 sampai 300 karyawan.
Wah, oke. Baik. Nah, ada yang mengisi 300 sampai 500 karyawan. Wah, oke. Luar biasa ya. Pak Adit nih, Pak Adit. Aduh, malam Pak Adit. Nah, ini Pak Adit juga perusahaannya dari perusahaan yang padat karya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main ke Blitar, tahu kecap yang namanya ekstra rasa, gitu ya. Ekstra rasa. Daerah Blitar dan sekitarnya kalau Bapak Ibu cermatin, kalau kecap pasti, wah ini sebar banget deh, ekstra rasa, gitu. Oke, sambil isi, Bapak Ibu. Oke, Bu Dirga malam hari ini juga datang. Thank you banget Bu Dirga. Oke, 10 detik lagi Bapak Ibu yang mengisi silahkan diisi pollingnya sambil jalan ya. Karena saya juga akan next lanjutkan sesi ini. Ya, yang belum mengisi silahkan mengisi. Oke, saya akan akhirin ya Bapak Ibu dalam 3, 2, 1. Oke, saya mohon maaf harus mengakhirin tapi nggak apa-apa. Ini semoga menggambarkan juga ya. Oke. Ini mostly paling banyak malah dari 51 sampai 300 karyawan. Oh, oke, good. Terima kasih Bapak Ibu. Terbanyak juga. Oh, ini kuliner. Kuliner nih banyak juga. F&B nih. Menarik nih. Kebetulan Kak Fatma ini juga salah satu. Nanti boleh share sendiri lah ya Kak Fatma ya. Oke, jumlah tim HR 1 sampai 5 orang mostly di situ banyak juga nih ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. So, saya akan kembali lagi Bapak Ibu. Em, jump in lagi kemana? Jump in lagi ke PPT-nya tadi ya. Dan saya akan lanjutkan begitu. Setelah polling kita mau ngapain? Tentunya kita akan kenal-kenalan dulu nih. Kenal-kenalan dulu dengan tentunya gue speakernya kita pada malam hari ini, Kak Fatma. Halo, malam Kak Fatma. Oke, boleh say hi dulu barangkali ke Bapak Ibu sekalian, boleh disapa-sapa dulu. Silakan Halo Kak Kak Fatma. Rida, selamat malam Bapak Ibu semua, salam kenal. Oke, Bapak Ibu, Kak Patma ini adalah salah satu ya associate kayak kami dari Sinergia Consultant. Untuk saat ini beliau ini juga sebagai ya SR leader juga ya. Bisnisnya atau industrinya di mana di hospitality. Nah, di hotel begitu ya Kak Fatma. Salah satu hotel di Bali. Begitu. Oke. Nah, kalau kalau Bapak Ibu mampir ke Bali nanti bisa janjian juga ya dengan Kak Fatma begitu. Oke, Kak Fatma, gimana kabar? Sehat-sehat, Kak Fatma? Astungkar sehat. Jadi kalau Hmm. di Bali kita bilangnya, banyak kan bilangnya Astungkar. Oh, oke, baik. Ya, 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 ya. Oke, luar biasa. Ini gimana kabarnya menyambut terutama nanti kalau Lebaran juga rame juga ya di Bali ya, wisatawan lokal terutama gitu ya. Lagi hektik-hektik banget kah, Kak? Periode saat ini sih enggak ya. Eh, Periode kuartal satu ini cukup dinamis, jadi Mhm, mhm. agak menurun sedikit. Ditambah lagi nanti kebetulan Lebarannya bersamaan dengan Nyepi ya, jadi mungkin Oh. para wisatawan mungkin belum memutuskan untuk kembali periode bulan Maret nanti. Iya itu gandeng renteng ya habis nyepi langsung memang bener-bener Idul Fitri ya berdekatan sekali ya. Oke, luar biasa. Tapi ini nih Kak Fatma karena belakangan ini ya dan ini kayaknya terjadi berulang begitu ya. Beberapa tahun kemarin nih sama nih ada dugaan salah satu brand terkenal juga bayar THR-nya aduh, baru 2 tahun sekali ya gitu. Akhir-akhir ini yang ramai banget begitu di jagat maya, bahkan di LinkedIn banyak banget yang review nih. Salah satu brand juga, brand mie di Gresik juga. Wah ini, tapi ini outsourcing. Nah, menarik juga nih ya. Dan kalau kita boleh bahas gitu ya Kak Fatma sedikit begitu. Apakah memang ya ini kan banyak orang yang bilang juga ya Kak Fatma ya. Wah ini akal-akalan dari company nih untuk mengurangin bagi-bagi THR begitu. Tapi apakah fenomena ini akan selalu timbul ya ketika menghidupin atau mendekatin begitu ya akan bagi-bagi THR. Kalau dari ya pengalaman empirisnya Kak Fatma gimana Kak? Boleh sambil membuka percakapan dialognya pada malam hari ini ya. Silakan Kak Fatma.
Oke, ya Kak Reza, ini menarik banget ya kondisi yang terjadi tahun ini, gitu ya. Tapi ini kayaknya faktornya ada banyak faktor sih. Jadi kalau kita lihat dari secara ekonomi sendiri, reboundnya ekonomi setelah COVID itu ternyata tidak berlangsung lama, ya nggak? Jadi kalau kita lihat sendiri reboundnya 2023 itu reboundnya ekonomi gitu ya, mulai gitu ada pergerakan-pergerakan, tapi kemudian itu tidak beriringan gitu ya. Jadi ada juga kita lihat sekarang kecenderungan dengan berbagai dinamika bisnis dan juga global situations gitu ya. Arahnya banyak yang ngerem-ngerem pengeluaran gitu. Jadi pengusaha juga saya rasa pasti juga melihat situasi saat ini kayaknya perlu kita rem-rem sedikit dan mungkin THR yang eh, kasus THR yang terjadi di Gresik ini adalah mungkin saja salah satu strategi, tapi kayaknya too early to tell ya, terlalu awal untuk kita mengambil kesimpulan karena tidak ada statement resmi juga nih saat ini dari perusahaannya ya kan. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Wait and see begitu ya. Memang agree sih ya. 2024 kemarin habis kondisi politik juga ya pasti nahan-nahan dulu begitu ya. Tapi ini yang menjadi hal yang patut kita bahas juga karena kalau kita ngomongin THR ini kan sebenarnya biaya ya dan itu sebenarnya bukan sebuah biaya kejutan nih. Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya nih, Kak Fatma. Nah, ini saya diberikan luar biasa diberikan slide oleh Kak Fatma ini. Oh ternyata THR itu bukan kejutan. Nah, terus gimana nih kalau bukan kejutan tuh harusnya wajibnya idealnya tuh kayak gimana Kak Fatma? Silakan Kak Fatma. Oke, sebenarnya THR itu kita udah tahu kalendernya dari tahun lalu juga kan. Mhm, Sebenarnya mhm, udah masuk di budget tahunan seharusnya bagi setiap pengusaha, bagi mungkin ya kita bisa bilang HR leader, finance leader, THR itu ya udah jadi kewajiban. Jadi sudah harus dicadangkan sebenarnya ketika kita membuat anggaran tahunan kan. mhm, mhm, Nah, kalau sebuah perusahaan yang sehat, yang pertama dibuat adalah anggarannya. Dan anggarannya seharusnya bukan kayak ledakan di satu bulan tertentu. mhm, Ada namanya sistem accrue gitu ya. Itu kita udah cadangkan itu setiap bulan kan. mhm, Gitu. Nah, tapi harus dibedakan antara pencatatan atau proses accrual itu dengan mhm, cash flow. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu ya. mhm, mhm, Kalau kita bicara cash flow, ya berarti kita memang sudah mencadangkan, sudah dicatat di tiap bulan. Pertanyaannya, dananya ada atau enggak? Gitu. Seringkali dicadangkan, tapi uh, ternyata secara revenue atau pendapatan ternyata tidak seperti yang dianggarkan. Nah, saya rasa kuartal pertama 2026, mungkin Bapak Ibu juga bisa kasih feedback, bagaimana rasanya bisnis saat ini gitu ya. mhm, Terlepas mhm. dari bidang-bidang bisnisnya Kak. Kalau menurut saya sih rata-rata semua bisnis mengalami penurunan atau mungkin stagnan gitu saat ini. Hmm. Ya, ya, ya. Mungkin kita boleh ini statementnya Kak Fatma menarik ya. Ini lagi turun nih. Apakah benar lagi turun gitu? Nah, Bapak Ibu boleh open mic juga, kasih pendapat. Atau kalau Bapak Ibu malu-malu nih, agree nggak nih ya? Dari industrinya apa, kemudian lagi turun atau memang malah naik? Nah, ini menarik. Boleh Bapak Ibu, ada yang mau open mic, ada yang mau share gitu, apalagi kuartal pertama di 2026 nih. Apakah memang lagi turun ataukah malah sebaliknya nih? Nah, oke. Boleh Bapak Ibu drop di kolom chat atau Bapak Ibu juga boleh memberikan ya langsung ya open mic begitu. Ada yang mau share Bapak Ibu? Nah, boleh 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 karena banyak juga sih curhatan begitu ya Kak Fatma ya. Setiap hari itu saya ngobrol dengan berbagai business owner, berbagai industri. Memang keluhannya sih banyak ya. Tapi yang mengeluhkan bahwa wah ini lagi mampet nih malahan ada yang bilang begitu ya. Mampet begitu karena uh ngeri banget
ada efisiensi di pemerintah begitu ya, terutama di rekan-rekan di hospitality ya. Hospitality juga kayaknya apalagi buat MICE ya, sektor MICE juga ngerem banget ya, turun banget ya Kak ya. Iya, saya rasa sih itu berdampak hampir ke sebagian industri ya. Jadi bukan cuma Mhm. hospitality saja. Karena kalau hospitality berarti akan merembet ke yang lain juga, Pak. Jadi kalau di hospitality betul, begitu tidak boleh rapat di hotel atau mungkin di gedung-gedung pertemuan selain di gedung pemerintahan, otomatis hospitality juga ngerem nih. Wah, Mhm. nggak dapet Mhm. nih ini. Padahal mereka udah punya target, Kak. Udah punya budget Mhm. revenue-nya nih. Mhm. Otomatis Mhm. revenue-nya nggak sampai, cash flow-nya juga macet, Kak. Mhm. Begitupun ini bisnis yang lain. Contoh kayak misalnya groceries gitu ya. Groceries kan hotel juga banyak ya pakai groceries. Pakai beras dan berbagai macam groceries lainnya. Laundry kan bisnis Binatu juga salah satunya kena juga tuh hospitality. Gitu. Jadi otomatis yang lain juga kena rem-rem juga. Begitu hotelnya nggak ada cash flow, project juga macet kak, kontraktor juga kena. Gitu. Jadi hampir seluruh bidang usaha sih kena pasti. Iya, 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 iya. Tapi ini menarik tadi karena mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Kak Fatma ya. Ini accrue. Nah, accrual tuh apa Oh, tadi bedanya kalau dibedakan juga dengan cash flow begitu ya. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut lebih dalam nih Kak Fatma. Silakan hmm. Kak Fatma. Oke, jadi accrual itu biayanya tercatatnya bulanan Kak. Satu sisi dari proses budgetnya, kemudian di sisi lain dari proses pembiayaannya. Jadi kalau Bapak Ibu berarti kan berasal dari business owner atau mungkin ada yang HR ya. Nanti bisa nih ngobrol sama finance leadernya untuk memahami proses accrual. Atau mungkin yang gampang mungkin bahasanya amortisasi kali ya kak ya. Di beberapa perusahaan itu juga ada sistemnya tidak dibebankan sekali tapi dibebankan selama berapa masa eh, barang atau aset itu dipergunakan. Accrual ini bicaranya soal biaya gitu. Kalau amortisasi bicaranya kan soal barang gitu ya, nilai aset gitu. Nah, accrual ini dicatat bulanan sehingga profit itu tercatat lebih stabil dan tidak shocking gitu kan. Jadi tidak tiba-tiba, oh tiba-tiba melonjak nih biaya penggajiannya atau payrollnya dua kali lipat karena harus bayar THR begitu. Nah, sekarang kita ke cash flow Kak. Memang betul dicadangkan, dicatatkannya setiap bulan. Gitu ya. Tapi cash flow ini bicara tentang pembayarannya. Proses pembayarannya pasti sekaligus. Dan ketika terjadi proses pembayaran, itu cash flow-nya pasti akan turun tajam. Gitu. Nah, jadi inilah yang harus dimanage. Di satu sisi mungkin memang sudah dicatatkan dengan tertib setiap bulan, tapi di sisi lain dananya memang nggak ada. Nah, saya melihat dari kondisi yang di perusahaan outsourcing di Gresik tersebut, mungkin bisa jadi cash flow-nya mereka ada challenge, bisa jadi ya. Ini asumsi saja, tapi saya rasa itu bisa terjadi bukan hanya di bisnis tadi outsourcing atau mungkin pabrik. Itu bisa terjadi di mana saja ketika revenue-nya memang tidak mencukupi kan. Begitu. Ya, ya, ya. Ini kadang-kadang juga kalau kalau nggak dipersiapkan ya, nggak di crew gitu ya. Ini jadi tekanan yang sangat-sangat gede ya, terutama kalau ya ini jadi atau industri atau bisnis yang di padat karya begitu ya Kak Fatma ya. Ini menarik juga nih karena ada beberapa bisnis yang juga padat karya ini ya Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Mungkin boleh share Bapak Ibu, terutama juga em, ya industri-industri yang wah, kayak Pak Adit nih. Nah, Pak Adit boleh open mic barangkali Pak Adit. Nah, kalau memberikan THR itu kadang-kadang sangat mempengaruhi proses bisnisnya terutama di cash flow-nya kah atau seperti apa nih?
Pak Adit, terhubungkah? Sedang menyimakkah Pak Adit? Boleh sharing dong. Oke. Ini karena padat karya sekali nih kalau industrinya Pak Adit ini ya. Oke. Atau kalau tidak di kolom chat. Boleh Pak Adit? Oke. Baik. Sepertinya belum terhubung ya dengan Pak Adit ya. Tapi ini jadi catatan juga ya karena memang kalau THR-nya nggak dipersiapkan tekanan likuiditas. Nah, cash flow-nya turun tajam. Nah, ini kan sangat mempengaruhi operasional begitu ya, Kak ya. Dan itu setahu saya juga itu bikin kadang-kadang gonjang-ganjing. Nah, ada beberapa kondisi yang jadi shaky begitu. Nah, ini nih. Ketersediaan kas menurun, pendapatannya belum stabil, fokusnya bergeser. Nah, bahkan sampai stabilitasnya tim ya Kak ya mulai terabaikan. Nah, dari contoh-contoh ini boleh diperdalam lagi Kak, boleh dielaborate. Oke, em, akan kita bahas tentu saja nih setelah THR kan kas menurun nih Kak. Yang dibahas kan berarti berikutnya adalah selain revenue-nya dikejar gitu ya, aku harus ngejar nih income tekanan operasional makin tinggi. Karena harus memastikan bahwa cash flow-nya terjaga. Lanjutlah ada proses efisiensi pastinya Kak, dan kontrol biaya. Nah, kemungkinan kontrol biaya ini juga akan berpengaruh ke bisa jadi proses biaya marketing ya kan? Atau Mhm, mungkin biaya-biaya pendukung lainnya yang akhirnya kena dampak apalagi kuartal 1 nih kuartal 1 kan biasanya kita harus mengejar revenue supaya di akhir tahun itu tidak terlalu berat gitu ya mhm, supaya target profit akhir tahunnya tercapai gitu. mhm, mhm, Maka banyak hal nih di awal yang pasti akan direm-rem, mhm, kontrol biasa bisa bisa juga biaya tenaga kerja termasuknya mhm, itu juga mhm, mengalami kontrol yang cukup ketat begitu. Kita mulai lupa nih ada hal-hal yang berkaitan sama stabilitas tim yang perlu kita perhatikan juga. Contoh perlu mengadakan training, perlu mengadakan uh, apa namanya fasilitas kesehatan mungkin, ya mhm, hal-hal yang sebenarnya penting gitu ya, tapi mungkin mulai diabaikan gitu. Uh, Biasanya di sini nih muncul tekanan-tekanan Kak, karena fokusnya adalah kamu harus cari revenue, kejar-kejar terus kita mengabaikan tekanan emosional dari tim kita. Kita nggak bisa memperhatikan itu ya kan, mhm, mhm, gitu. mhm, Nah, ini makanya penting untuk kita perhatikan bersama. Satu sisi faktor revenue penting, faktor memastikan ketersediaan cash flow penting, tapi tim kita kan juga penting. Gitu. mhm, Baik dari sisi emosional mereka, apakah mereka uh, secara emosional happy untuk bekerja, gitu ya. Tapi kalau mhm, merasa mhm. di pressure terus mungkin akan sulit juga untuk kita mengejar ketertinggalan kita. Gitu, Kak. Iya, 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 iya. Dan ini memang sering kali atau acap kali jadi sesuatu hal yang, wah, ketika THR dibayarkan, kemudian hal ini itu juga memicu satu hal lain nih. Satu hal lain atau isu lain yang sering kali muncul itu adalah habis THR, pamitan. Jadi habis THR selesai nanti masuk-masuk sebulan kemudian memang salam-salaman, tapi salam-salaman mohon maaf sekaligus pamitan begitu ya Kak ya. Itu kan isu yang sering kali terjadi gitu ya. Ya, itu em, hal-hal yang tidak mungkin bisa kita hindarin gitu. Tapi apa sih Kak yang biasanya memicu begitu ya? Karena saya seneng banget nih kalau kita ngomongin slide selanjutnya ini. Ya, ini saya seneng banget ngelihatnya. Karena apa? Ini Hmm. cukup menggambarkan ya banyak hal. Terutama kalau kita lihat step back dulu ya, pengalaman karir saya, pengalaman dengan tim itu juga, oh iya juga ya. Ternyata mereka cari ini nih, gitu. Boleh dijelaskan Kak Watma? Ini sih kayaknya bukan rahasia lagi ya. Mungkin kalau rahasia ini rahasia umum kayak. Kalau saya biasanya saya akan lihat
periode Desember atau mungkin November ya ke belakang gitu. Kita cari kandidat tuh susah kan. Nah, kalau di Pulau Jawa mungkin THR-nya kebanyakan taruhnya di Idul Fitri ya. Idul Fitri, mostly Idul Fitri. Tapi di Bali itu lebih diverse. Jadi eh, tergantung agamanya apa, dia akan terima THR-nya itu di situ. Jadi periode November itu akan menjadi periode rekrutmen yang paling challenging, Kak. Kalau boleh saya share. Kenapa? Karena mereka satu, energinya belum penuh nih, belum balik nih habis liburan, kejar target ya kan. Tapi sudah mulai memikirkan nih, karir saya ke depannya gimana ya? Ah mau resign nanti dulu deh, tunggu THR deh. Nah, begitu dapat THR itu tuh mereka ada, "Ah, nggak apa-apa deh, apakah mau resign setelah dapat THR tanpa mendapatkan pekerjaan dulu bisa juga ya. Tapi kalau misalnya sudah dapat posisi baru, yang penting THR masuk dulu, udah ada kelegaan finansial gitu ya, udah ready untuk oh oke, okay, boleh sambil nyari dulu atau mungkin oke okay, ada additional kayak tambahan bekal untuk persiapan mengejar karir. Jangan ditiru ya kak. Ini Jangan ini ditiru ya. kayak ada nafas tambahan begitu ya. Oh, ini 2 kali gaji gitu ya. Kemudian ketika 2 kali gaji biasanya ya ini bisa jadi simpenan begitu ya. Oke. Tapi apakah hal itu juga dialamin Bapak Ibu sekalian begitu ya? Boleh kita drop di kolom chat Bapak Ibu. Saya akan pergunakan kolom chat kembali begitu ya. Yang pernah ngalamin atau timnya ya. Timnya itu resign setelah terima THR. Nah, siapa yang pernah ngalamin ketik satu, Bapak Ibu ya? Tinggal ketik satu, 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 satu di kolom chat, begitu ya. Karena saya mau cek-cek juga nih, apakah banyak juga yang ngerasain begitu ya? Apakah Bapak Ibu juga punya banyak pengalaman atau Bapak Ibu juga punya cerita begitu ya? Pernah ngalamin timnya ini banyak yang resign, banyak yang bye-bye begitu ya, after terima THR begitu. Karena banyak juga nih yang mengeluhkan ya. Oke, cek-cek Bapak Ibu silakan drop di kolom chat. Ketik satu ya sekali lagi ketik satu kalau Bapak Ibu pernah ngalamin ditinggal timnya ketika atau setelah menerima THR begitu ya. Pak Toto satu, oke, thank you Pak Toto untuk atas 10 kejujurannya aja. begitu. Saya ketik 10 aja ya kak. Kayaknya Ya. saya terlalu sering mengalami. Gitu ya. Oke, 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 oke. Pak Wisnu juga mengalami ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mengalami juga resign after THR begitu. Ya, sekali lagi ya karena ada nafas tambahan biasanya. Ada nafas tambahan kemudian ada intensi orang untuk ya, yuk kasih kasih em, percepatan karirnya dikejar gitu. Oke. Pak Fandi Basuki, Pak Sumantriono juga pernah mengalami. Nah, ini ternyata tervalidasi nih Kak Fatma. Banyak juga begitu ya yang mengalami setelah Lebaran begitu langsung ciao begitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dulu atau mungkin boleh share dulu. Nah, ini barangkali boleh Pak Toto, Pak Wisnu, Pak Sumantriano, Pak Pandi Basuki. Seberapa sering sih? Atau banyak banget nggak? Sampai seberapa banyak begitu? After THR, terima THR, kemudian pada ciao begitu. Karena Pak Toto juga timnya kayaknya banyak banget nih ya. Pak Toto, silakan mau share pengalamannya Pak Toto. After Lebaran banyak yang cabut gitu. Boleh open open mic Pak Toto? Ya, selamat malam. Malam Pak Toto. Iya, ya sebenarnya eh, ada, maksudnya ada plus ada minusnya sebenarnya, karena di luaran juga terjadi seperti itu ya. Jadi dalam arti kata kalau justru kalau kita mau cari karyawan juga nungguin after after Lebaran, karena dari perusahaan lain juga pasti eh, hampir mirip begitu ya. Jadi ya saya kira menurut saya eh ya dibilang wajar ya mungkin bisa jadi gitu ya karena biasanya karyawan akan menunggu momen itu gitu ya.
Makanya ya mungkin dari sisi secara MPP pasti persiapan. Nah, justru biasanya kita jadikan peluang karena after Lebaran tuh ya supply-nya pasar tenaga kerja pasti juga banyak tuh gitu ya. Jadi itu kesempatan juga kita untuk meng-hire dari tempat-tempat lain gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu sih mungkin dialami juga teman-teman yang lain ya. Sehingga itu Oke, bisa jadikan peluang juga. Terima kasih. oke. Thank you Pak Toto. Wah ini sudut pandang yang baru ini. Malah Pak Toto juga memanfaatkan momen itu ya, riding the wave Pak ya. Mumpung banyak orang yang resign, mumpung banyak orang yang pengen pindah kerja, sekalian aja tuh. Jadi talent scoutingnya gerak semua sih ya biasanya. Ada yang mau share lagi Bapak Ibu? Silakan. Oke, ini ada sudut pandang baru. Malah bisa dijadikan sesuatu hal yang yuk kita sekaligus aja cari gitu. Nah, thank you Pak Toto sharingnya ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing atau juga setuju nih, agree juga nih kayak Pak Toto gitu ya. Hal-hal yang bisa kita normalisasikan gitu malahan ya. Oke, baik. Thank you Pak Toto. Kita lanjutkan dulu barangkali Kak Fatma supaya kita mempersingkat waktu juga ya. Ini menarik ya. Talent scoutingnya di pas banyak orang resign juga. Thank you insight-nya Pak Toto. Itu Nah, ini. bagus, bagus banget sih sudut pandangnya Pak Toto, karena turnover itu bisa menjadi hal yang bagus untuk kita dapat fresh blood istilahnya ya, darahnya fresh nih. Tuh, jadi eh, dinamika di dalam perusahaan juga pasti akan ini energinya, ada movement juga yang baru, ada ide baru juga Pak. Oke. Ya, jadi financial event itu bisa men-trigger perpindahan atau pergerakan orang. Entah mereka dapat additional income gitu ya, tambahan eh, promosi bisa jadi ya, kemudian nanti ada peningkatan pendapatan gitu. Pasti akan men-trigger orang untuk melakukan pergerakan gitu sih. Ya. Ya, 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 ya. Oke, baik Kak Fatma. Ini kita lanjut dulu nih. Nah, Ini menarik juga. ini Silakan menarik. Kak Fatma. Sebenarnya kalau menurut saya, resignation itu tidak mendadak ya. Ya, resignation itu sudah direncanakan. Ini adalah contoh ketika resignation itu di apa namanya? Resignation itu terjadi mungkin 3 bulan sebelumnya. Anyway aku mau pergi juga. Udah mulai menjaga jarak supaya nanti pada saat farewell nggak terlalu lama nangisnya. Hmm. Kemudian udah mulai lo inisiatifnya gitu kak. Udah mulai biarin aja deh. Nanti juga akan kerjain. Kemudian udah mulai menjaga jarak sama leader ya. Dan mulai lebih memahami nilai dirinya. Dia merasa bahwa oh di market kayaknya aku bisa dapat gaji lebih tinggi deh gitu. Rata-rata harganya segini. Bisa jadi udah mulai negosiasi sih kita ngobrol sama atasan tapi ngomongnya Pak kira-kira saya akan ada salary increase nggak, ada peningkatan gaji nggak Pak? Soalnya di luaran harganya segini. Atau udah mulai lihat, oh di sana ada lowongan loh, udah mulai tahu lowongan di mana. Begitu. Jadi menarik banget karena resignation-nya bukan terjadi pada saat itu saja. Resignation atau withdrawal mereka sudah terjadi 3 bulan sebelumnya. Iya, 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 Itu ya. menurut Kak Reza gimana tuh? Iya, ini berarti bisa kita lihat ya tanda-tandanya kalau paling gampang anak sekarang tuh LinkedIn-nya sudah mulai open to work begitu Kak ya. Tanda-tandanya ya profesional zaman sekarang seperti itu ya. Kalau sudah mulai open to work, wah ini sudah mulai cari-cari kesempatan. Tapi ini sejalan ya Kak ya. Kalau kita ngobrolin topiknya pada malam hari ini kan retention ya, bagaimana kita mempertahankan begitu. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang harus kita cukup hati-hati nih. Nah, ini tanda-tanda yang disajikan oleh Kak Fatma. Biasanya sudah mulai jaga jarak. Itu yang pertama nih. Nah,
Supaya nanti kalau Kak Fatma tadi bilang kalau saya pamitan itu nangisnya tidak terlalu sedih-sedih, tidak terlalu melo banget gitu ya Kak Fatma ya. Terus yang biasanya aktif banget, biasanya kasih saran di meeting-meeting itu bener-bener kasih yang namanya ide itu selalu ada. Mulai jadi kayak menahan diri ya. Gitu ya Kak Fatma ya, yang masih nyalo inisiatif ini ya. Ya udah mulai, gimana menurut pendapat kamu? Bagus kok Kak, bagus kok Bu. Gitu. Iya, Bang. Terserah Ini ibu aja, kurang lebih gitu ya, secara sikap begitu, tapi tentu saja pasti masih sopan, cuma kita aware kan sebenarnya dia menahan diri kan. Hmm. Nah, ini menarik juga karena leader distance. Nah, ini udah mulai jaga jarak sama leadernya gitu ya. Wah, ini kalau leadernya nggak peka, ini juga harus hati-hati ya, Kak ya. Padahal ini yang paling nampak biasanya ya, udah mulai jaga jarak sama uppernya langsung gitu ya. Sebenarnya udah sih ya, ya udah ya tadi komennya mulai makin berkurang ya, paling cuma itu aja. Sebenarnya leader pasti akan aware, Oke, leader mestinya aware ya. Itu nampaknya yang itu paling biasanya nampak. udah kita ya. External awareness, yaitu tadi ya linknya mulai open to work, kayaknya dia sudah mulai benar-benar, wah temen-temennya yang lama-lama dikontakin semua gitu ya, sudah mulai tahu harga market kayak gimana gitu kayak, ya 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 ya. Tapi hal itu Terus mulai bisa, sama di asosiasi gitu kan, udah mulai rajin acara networking ke asosiasi, Pak izin ya begini ya gitu. Ya 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 ya, ya berarti bisa jadi momen-momen bukber itu juga jadi momen-momen untuk ini ya, cari pindah kerja gitu ya. Oke. Nah, baik. Tapi apa yang sering terlewat sih, Kak? Atau apa sih yang paling sering bikin kita itu atau perusahaan itu karena fokusnya ini mau bagiin THR begitu ya. Apa sih yang bikin terlewat gitu ya buat perusahaan mempersiapkan atau mengusahakan retensi bagi karyawannya gitu. Oke, mungkin ya, ini kita bisa lihat di slide yang ini ya Kak ya. Kita terlalu fokus sama kontrol biaya ya. Kita terlalu sibuk, ayo efisiensi, efisiensi, efisiensi gitu. Ada juga yang menganggap bahwa THR itu adalah bentuk apresiasi dan itu udah cukup. Hmm. Kan udah dikasih THR. Atau mungkin ketika karyawannya resign, dibayarin THR kok malah resign gitu ya. Jadi itu THR itu adalah kewajiban, bukan bukan semacam, itu bukan bonus, walaupun mungkin dibilangnya oh itu religious bonus atau apa, enggak, itu adalah kewajiban, bagian dari hak normatif karyawan. Berikutnya adalah lupa untuk melakukan reconnecting setelah libur ya. Reconnecting setelah Ada libur ya. juga, iya harusnya kan setelah itu reconnecting, minimal tanya gimana liburnya, gimana keluarga. Oke, kadang-kadang hal-hal kecil-kecil itu mungkin kita lupa untuk reconnecting lagi. Dan yang terakhir nih, baru bergerak setelah surat resign masuk. Jadi semua tanda-tanda di awal itu dianggap nggak ada. Oh, orang dia belum ngasih surat kok. Hmm. Padahal kalau udah aware, kita udah mulai jaga-jaga. Kayak Pak Toto, udah mulai jaga-jaga ya. Iya. Karena Ya. kesempatan untuk turnover ini digunakan untuk melakukan refreshment tim. Iya, 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 ya. Ini menarik. Malah saya yang paling tertarik itu di ini nih, Kak. Iya, ini kurang kurang melakukan. Nah, after libur tuh kalau langsung digas gitu kayaknya nggak enak gitu ya. Ini ada cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga Kak. Apa yang biasanya Kak Fatma sering lakukan begitu after libur panjang terutama. Nah, reconnectingnya itu gimana nih? Bisa di-share Kak? Enggak? Boleh, boleh. Jadi kalau setelah libur panjang gitu ya, biasanya sih seminimalnya sebenarnya sebelum libur panjang pasti minimal kita udah kirimin ucapan ya, selamat hari raya, or
udah mulai ya gathering hal kecil-kecilan juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk reconnecting kan. Tidak harus yang besar dan mahal, tapi reconnecting itu bisa sesimpel ngajak ngobrol aja di hari pertama kerja, gimana keluarga aman semuanya sehat, reconnecting. Dan sebenarnya kalau menurut saya ya, reconnecting itu juga bisa dilakukan ketika ini kan momentumnya kan Idul Fitri ya. Tapi 2025 kemarin akhir tahun pasti sudah dilakukan evaluasi kinerja kan. Reconnecting itu tidak semata-mata setelah THR-an baru kita reconnecting. Sebenarnya reconnecting itu adalah sesuatu yang harus kita jaga dengan konsisten. Dengan menanyakan rencana karir kamu seperti apa, ada planning atau gimana. Itu kan sebenarnya ketika kita punya connections yang bagus, hal-hal seperti itu kita nggak perlu tagih sebenarnya. Mereka akan dengan senang hati akan komunikasi sama kita kalau sudah punya plan-plan tertentu atau rencana-rencana tertentu. Begitu sih Kak, kurang lebih ya untuk reconnecting ya. Reconnecting tidak harus sesuatu hal yang mahal, besar, tidak harus berarti harus kirim hampers ke seluruh karyawan. Ya, hampersnya makin mahal, makin connect nggak juga. Jadi connectionnya simple, kita bisa bikin acara halal bihalal, small talk kayak gitu, cukup. Celebration sederhana, bareng-bareng cukup. Dan itu harus dibudayakan juga ya. Saya sangat tertarik tadi Kak ya, terutama soal reconnection itu bukan saat hanya di momen-momen besar ya. Nah, terutama membangun reconnection itu malah mulai dari akhir tahun, awal tahun mau kayak gimana nih? Nanti 2026 kamu punya ya stepping karir kayak gimana. Nah, mungkin ketika kita sudah punya budaya keterbukaan seperti itu akan lebih mudah. Begitu Kak Fatma ya? Betul sekali. Ya. Tapi kan namanya kita ini ya, kalau timnya kita ini belum bikin surat resign ya udah nggak apa-apa, jalan kayak biasanya aja kali gitu ya kayak. Belum mulai Mostly kayak nyari gitu. Eh, surat, ya. Harus ada formnya dulu kalau HR form lupa. Padahal nggak bisa, begitu keteteran. Itu keteteran. Bahkan kalau kita bisa sudah menebak ya barangkali juga ya Kak Fatma ya, ketika kita di awal tahun begitu kita sudah dapat inputan dari mereka atau dapat pengakuan. Pak, Bu, ini kayaknya kalau saya di company ini nggak kemana-mana, ya udah deh gitu. Saya coba cari kesempatan. Nah, kalau itu sudah dari awal tahun sudah dapat bisikan seperti itu, kejujuran langsung dari tim kita, kayaknya itu akan lebih enak ya. Dan seperti yang Pak Betul. Toto bilang tadi itu bisa langsung sekalian nih kita siapin atau cari fresh bulb gitu ya kayak. Oke. Baik. Ada pertanyaan Pak Abdil? Iya, Pak Abdil kayaknya resen Pak Ada, Abdil. ya Pak. Izin tanya Pak. Boleh. Silakan Pak Abdil. Ya Bu, izin tanya Bu. Malam Bu. Malam. Ya, yang saya mau tanyakan ini Bu, kebetulan itu kan saya bergerak di bidang eh, B2B ini Bu, apa clothing line. Nah, yang saya mau tanya, kebetulan my employee itu sekitar 22 Bu. Nah, yang saya mau tanyakan ini Bu, umumnya saya settingnya itu di awal itu mereka sebelum resign atau mungkin ada mau resign di apa ya one day someday lah ya misalnya setelah after lebaran gitu Bu. Nah saya nggak jadi masalah karena saya anggap itu kan gaji satu kali gitu ya Bu ya. Nah terus yang diberlakukan di tempat saya sendiri itu kan sistemnya kontrak 1 tahun gitu Bu. Jadi 1 tahun diperpanjang gitu, diperpanjang terus gitu kan. Jadi kalaupun dia resign ya sudah uang itu udah memang jatahnya lah gitu Bu. Nah, cuma nanti kalau misalnya apa suatu saat tiba-tiba kayak ada semacam apa ya penuntutan atau bagaimana itu bagaimana ya Bu ya? Karena yang sementara ini kan belum terjadi, belum pernah dilakukan seperti itu. Dan memang saya sampaikan kepada mereka itu ya kalau dirasa udah tidak fit secara value, terus habis itu secara kerjaan itu mungkin kayak terlalu berat,
mungkin secara workload analisisnya. Jadi ya silakan. Mungkin ada potensi di luar yang mungkin kalian harus kembangkan di tempat itu gitu. Nah, basic saya bukan HR, Bu. Saya sendiri selaku yang menggerakkan. Jadi saya minta insight-nya, Bu. Itu gimana kalau misalnya seperti itu case-nya, Bu ya? Apakah yang sudah saya lakukan itu udah benar? Terus kalau misalnya ada kenapa-napa di kemudian hari itu, saya harus bagaimana gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan menarik Pak Abdel. Terima kasih sudah memicu kita ya. Boleh Bapak Ibu kalau misalnya mau ada pertanyaan silakan, tapi nanti ya kita akan simpan dulu. Oke, satu pertanyaan silakan dijawab dulu Kak Fatmah. Monggo. Oke, thank you Kak Reza. Pak Abdil, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya kalau misalnya sudah dijalankan kontraknya 1 tahun ya Pak ya. Kemudian tiap tahun sudah dibayar THR-nya sesuai dengan hak, betul ya? Tidak dibayar THR-nya, Bu. Kan mereka kan ada, maaf tadi kurang lengkap, Bu. Mereka kan biasanya kadang ada bond ya, Bu ya. Pak bisa nggak Oh, bond Pak ini dan semacamnya. Nah, saya batasi limitnya itu satu kali gajinya mereka, Bu. Nah, ketika pada saat harusnya mendapat THR, eh, oh iya kamu masih ada ini loh, nggak apa-apa, ya udah kamu nggak dapat, tapi nanti bond kamu atau hutang kamu diputihkan. Nah, jadi kan ya enak juga berikutnya kamu ini. Nah, saya oh, inisiatifnya ke situ. Kalau nggak ke situ, Bu, tiba-tiba menghilang aja, Bu. udah ngasih udah ngasih terus bondnya nggak dibayar gitu, Bu. Nah, apakah termasuk udah benar saya lakukan kayak begitu atau gimana ya, Bu ya? Karena kan kita kan bukan menghitung secara individu, tapi ya gimana bergeraknya bisnis itu kan bisa yang lainnya, yang anggaplah kalau misalnya satu resign, 21 ini masih aman gitu loh, Bu. Dan tidak menimbulkan apa? Menimbulkan semacam ya kontradiktif secara organisasi yang sudah dibangun, dan juga mereka itu kan punya keluarga juga. Mungkin beda ya kalau secara corporate, cuma kita kan ada adjustment beberapa corporate, cuma kita penerjemahannya itu mungkin 2 tingkat lebih sederhana untuk di tempat kami gitu, Bu. Terima kasih, Bu. oke. Menarik sih Pak ini. Nah, ada dua hal sih Pak. Kalau kita cuma baca textbooknya dari hukum ketenagakerjaan, salah Pak. Gitu. Ada risiko di situ. Iya, Tapi Bu. kalau kalau misalnya kita melihat tadi betul, saya juga melihat nature of business-nya berbeda. Sifat turnover tim Bapak itu lebih dinamis gitu ya. Saya bilangnya dinamis karena bisa aja besok tiba-tiba nggak mau kerja lagi sama Pak Abdul, berhenti aja gitu ya. Kalau Benar. misalnya corporate tentu saja akan ada lebih banyak bargaining power-nya dari perusahaan. Satu yang nggak dikasih surat keterangan pernah bekerja, udah nggak bisa narik BPJS kan gitu ya. Jadi saya paham kondisinya Pak Abdul dan itu bisa, akan tetapi harus disupport dengan kontrak kerja yang kuat Pak. Harus ada perjanjiannya yang kuat, jadi tidak bisa semata-mata ini pengganti THR ya begitu. Jadi bisa, kalau menurut saya Bapak tetap harus mencadangkan, menuliskan bahwa itu THR, tapi perjanjian kasbonnya itu akan kasbonnya Bapak yang harus ada perjanjiannya. Gitu. Hak Bapak untuk tidak membayarkan THR adalah berdasarkan perjanjian kasbonnya Bapak. Gitu. Oke, Bu. Nah, nanti itu saya yakin Kak Reza dan timnya bisa memberikan suggestion terkait dengan template kontraknya seperti apa, kayak gitu Pak ya. Tapi yang jelas kalau kita melihatnya hanya dari Undang-Undang Tenaga Kerja, Bapak salah, Bapak akan ada celah hukum di situ. Akan tetapi kalau misalnya kita melihat, saya paham nature of business-nya, karena itu saya sarankan yang dikunci adalah perjanjian kasbon. Gitu. Itu Pak. Jadi biar Bapak aman juga, karena kan kita nggak tahu ya, setiap orang punya pemikiran berbeda-beda. Bapak sudah memberikan fleksibilitas. Kalau dari sisi kita yang sudah biasa kerja di corporate itu fleksibilitas gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin pemikirannya sedikit pendek, mereka merasa Pak Abdul ini nggak ini nggak fair, nggak mengikuti undang-undang kayak gitu Pak.
Kita kan nggak bisa mengkontrol cara mereka berpikir, memahami fleksibilitas yang Bapak berikan gitu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ini cuma apa? Buat teman-teman ini ada cerita nih, Bu. Bolehkah saya? Masih boleh ya, Kak Reza? Oke, Ya, nanti kita tahan dulu di akhir boleh, boleh boleh. Kak Abdul karena Boleh, nanti boleh. nanti Makasih. biar ada lanjutannya Ya. begitu ya, aman ya. Oke, waktu kita terbatas, mohon maaf ya Kak Abdul ya. Oke, Bapak Ibu nggak apa-apa nanti kalau semisalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang belum terjawab, pertanyaan yang belum, wah ini saya masih penasaran soal ini dan itu. Nah, tenang Bapak Ibu kami menyediakan sesi khusus ya. Sesi khususnya adalah apa? Sesi free consultation. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan jatah gitu ya, masing-masing perusahaan akan diberikan jatah 45 menit untuk nanti ngobrol dengan para expert kami. Khusus untuk malam hari ini kami berikan free Bapak Ibu. Nah, private consultation itu akan jalan mulai besok. Tapi jatahnya cepet-cepetan nih ya. Jatahnya cuman hanya untuk 3 perusahaan saja. Hanya untuk 3 perusahaan saja. Caranya gimana kalau Bapak Ibu mau booking consultation, mau booking private consultation tersebut. Yang tadi Bapak Ibu diingetin ya sama CS kami namanya Mbak Vivi ya. Setiap kali diingetin boleh tuh ya. Chat Mbak Vivi, Mbak mau jadwal free consultation. Begitu ya. Bapak Ibu boleh memanfaatkan hanya khusus 3 perusahaan saja. Kami batasin juga. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, Kak Fatma kita lanjutkan dulu karena kita harus move ke slide nih cukup menarik slide-slide Betul. selanjutnya. Oke, karena ada nih yang biar balance supaya ada sustainable growth. Bisnisnya Ya, bertumbuh baik itu financial discipline dan juga people stability. Boleh dilanjutkan ke Papa? Silakan. thank you Kak Reza. Oke, jadi Bapak Ibu, kita bicara soal keseimbangan. Ya. Ini keseimbangan bukan pertukaran. Jadi kita bicara soal, oke, satu sisi cash kita cukup nggak cukup, gitu ya. Kemudian kita bicara juga cost control yang sehat itu seperti apa. Jadi bukan semata-mata kita mengerem semua pengeluaran gitu ya, terutama habis THR. Tapi berikutnya itu mengenai alignment sama finance juga. Itu adalah salah satu hal yang penting. Ini satu sisi, ini benar-benar keuangan banget, Kak. Gitu. Jadi benar-benar nih harus para business leader dan para HR leader yang hadir malam ini, harapan saya sudah mulai ngobrol lebih dekat. Reconnecting-nya mungkin tahap awal sama finance dulu deh. Karena finance itu sering dilupakan, Kak. Kita menganggap dia Ah, sebagai polisi keuangan terus kan. Kalau nggak ada nota, nggak boleh reimburse, gitu kan. betul, betul, betul. Mau beli ini nggak boleh, mau beli itu nggak boleh. Tapi kita tidak pernah memahami bahwa mereka juga melaksanakan tugas mereka. Jadi mungkin emotional reconnecting-nya, walaupun mungkin orang-orang finance itu kita pikir tidak punya sisi emosional gitu ya, nggak punya perasaan, mereka yang harus pertama kita ajak reconnecting. Gimana menurut kamu apa yang kita mesti lakukan, apakah possible atau tidak. Itu strateginya banyak bicara sama tim finance dulu. Coba bicara dari hati ke hati untuk memahami financial perspektif mereka. Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Di sisi lain kita juga punya people stability gitu ya. Punya kepentingan untuk menjaga connection sama setiap employee kita. Ya, people stability itu bukan cuma soal apakah kita mengadakan event ulang tahun setiap bulan untuk reconnecting, bukan cuma halal bihalal seperti yang tadi saya bilang. Jadi bukan seremonial, gitu. Tidak semata-mata seremonial. Seremonial itu penting, tapi kedekatan emosional yang personal itu justru lebih penting. Nah, itu hanya bisa akan terjadi kalau kita punya yang paling bawah itu Kak, psychological safety, bahwa employee kita itu merasa nyaman untuk berbicara dengan kita tentang masalah apapun. Oh, good. Kita bisa pasang dulu di lingkungan kerja dulu deh. Dia bisa merasa nyaman untuk menyampaikan feedbacknya dia. Atau mungkin kritiknya dia terhadap
bisa kepada HR, bisa kepada leader, bisa kepada business owner, Pak, Bu, kalau kita lakukan ini, klien kita nanti kabur. Ini alasannya. Nah, itu psychological safety kan. Jadi dia merasa, oh, saya harus menyampaikan ini, dan saya merasa nyaman menyampaikan. Baru kita bisa bicara soal career clarity, Kak, kalau menurut saya gitu ya. Career clarity itu apakah nanti ada jenjang karir nih, yang tadi. Di akhir tahun kita sebenarnya sudah persiapan dan sudah bisa menilai mana yang masih mau continue sama kita setelah THR, mana yang sudah punya rencana sendiri. Kita tidak perlu menunggu THR terus menunggu surat resign. Itu kita sudah bisa membaca itu dengan sangat jernih sebenarnya di akhir tahun. Mungkin sebelum akhir tahun. Gitu, Pak. Nah, kalau kita sudah punya kedua hal ini, people stability, orang-orang sudah merasa nyaman bicara, menyampaikan aspirasi karir, merasa cukup connecting, dan di sisi lain, di sisi kiri, alignment sama finance sudah enak ya, cost controlnya sehat, bukan semata-mata ngerem semua pengeluaran gitu dengan alasan, oh kita nggak punya cukup cash flow saja gitu. Padahal kadang-kadang ada hal-hal yang kita harus biayai supaya bisa dapat revenue yang lebih besar gitu ya. Jadi healthy cost control sama cash awareness. Nah, kalau kita sudah punya keduanya ini, maka kita bisa membangun namanya sustainable growth atau apa namanya pertumbuhan yang sustain, pertumbuhan yang apa namanya ada keberlanjutannya. Ya, 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 ya. Thank you, Kak. Ini financial discipline, people stability itu. Saya agree banget nih kalau untuk yang financial discipline karena saya pelakunya sebenarnya. Pelaku seseorang yang tidak akrab atau against terus dengan finance ya karena saya orang sales begitu ya. Kayaknya harus reconnect juga nih ya. Thank you Kak Fatma remindernya ya. Tapi menarik slide selanjutnya karena ini yang jadi judulnya kita retention, bahwa retention ini bukan cuman menahan orang ya Kak ya, tapi menyiapkan keberlanjutan ini. Ini nyambung lain juga dengan yang disampaikan Kak Fatma tadi ya. Kalau orang sudah merasa nyaman, aman untuk mengungkapkan pendapatnya, dia itu akan ngobrol loh ke kita dan karir clarity-nya jelas gitu ya Kak ya. Tapi saya senang banget. Ada poin untuk mengembangkan orang secara berkelanjutan. Ini bukan menahan orang nih. Yuk dilanjutkan Kak Fatma. Menarik nih. Iya, mengembangkan orang secara berkelanjutan itu mungkin saya langsung kasih contoh ya Kak. Jadi seringkali kita ketika sudah punya seseorang yang bisa diandalkan, kita akan fokus sama dia aja. Ya, satu orang ini aja nih yang dikasih assignment, yang dikasih tugas-tugas, yang banyak berdekatan dengan kita, karena kita udah merasa connecting. Ya. Jangan lupa, kalau kita punya manajer yang punya kedekatan begitu bagus dengan bawahannya, nah, begitu dia pindah, dia bawa nggak timnya? Bawa. Bedol desa jadinya, ya kan? Nah, di sana berarti ada kecenderungan bahwa kita tidak mengembangkan orang secara berkelanjutan. Karena kita fokus pada satu orang saja, dan jadi kayak harusnya menjadi estafet, tapi jadinya bedol desa. Kan? Nggak terjadi deh pengembangan yang secara berkelanjutan. Nah, pengembangan secara berkelanjutan ini adalah kita sebagai business owner, HR leader, dalam proses training kita, mungkin kita sudah harus menyiapkan satu level di bawah department head dan satu level lagi di bawah supervisor kita. Jadi supervisornya sudah setengah jadi untuk jadi desk head, ya. Senior staff sudah setengah jadi bisa jadi supervisor. Jadi itu succession plan istilahnya. Jadi kita udah menyiapkan, oh kalau ini resign, aku udah punya orang bawahnya, tinggal dilatih lebih optimal lagi. Kalau misalnya dia sudah ditinggal oleh atasannya. Makanya ada namanya kesiapan suksesi atau succession readiness. Kemudian mindset transfer pengetahuan itu ya Kak. Jadi seringkali karena kita fokus sama
satu orang saja yang dianggap, oh dia udah bisa, dia aja. Ada kecenderungan kita sebagai leader untuk malas ngajarin yang lain, ya kan? Saya sering banget mengalami ini ketika berhadapan sama department head yang tidak mau dikasih internship student. Ya ganti lagi, kenapa nggak staff aja sih Bu yang di hire? Jadi fokusnya adalah hiring staff. Jadi kita kasih internship students. Internship students itu kan bisa jadi talent pool kita juga ya. Atau siswa magang itu sebenarnya bisa menjadi talent pool yang sangat potensial. Nah, proses transfer knowledge yang dilakukan ke pekerja magang atau karyawan magang tadi, seharusnya kita lakukan juga untuk staff internal yang kita punya. Jadi di bawahnya supervisor, di bawahnya department head, ya kan? Yang tadi mindset transfer pengetahuan semuanya harus bisa menguasai pekerjaan-pekerjaan, bukan hanya multitasking, tapi dipersiapkan untuk pekerjaan ini di kemudian hari. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita punya tadi percakapan karir yang terbuka dan jujur. Seringkali kita ngasih pengembangan atau rencana pengembangan itu kan sporadis, tidak ada tertulis, succession juga tidak ada tertulis, tidak ada program transfer pengetahuan tadi gitu ya. Jadi kesannya ya udah nih kamu kerjain, kamu udah bisa nih kamu kerjain lagi ya. Nah, jadinya percakapan yang jujur dan terbuka itu nggak ada. Padahal kalau setidaknya ditanyakan, Kak, kamu tertarik nggak untuk jadi sales manager gitu mungkin ya pertanyaan. Nah, saat ini mungkin masih sales eksekutif atau sales admin. Kalau kamu tertarik, kamu harus belajar ini. Oke nggak? Beberapa orang mungkin langsung bilang enggak, Kak. Oh enggak, Bu, saya enak kok. Udah segini aja, nggak usah jadi manajer. Nggak usah jadi supervisor, saya nyaman dengan pekerjaan saya di sini. Nah, di sana kita bisa mengukur ya, apakah ini akan sustain atau tidak. Gitu. Begitu sih, Kak, kurang lebih tentang retensi. Iya. Ini menarik dan waduh, langsung ini ya. Karena saya langsung teringat sharing-sharing dari Bapak Ibu yang pernah juga join dalam private consultation kami begitu ya. Banyak yang saya cuma satu orang ini aja sudah, ini yang saya jadikan. Pokoknya orang ini tok, ini yang saya siapkan sebagai Superman saya. The next Superman saya begitu ya. Ini menarik kan, banyak yang seperti itu Kak, ternyata ya. Ternyata banyak yang seperti itu. Sekaligus saya cek-cek Bapak Ibu apakah juga masih tetap bersama dengan kami begitu ya. Yuk kita belajar jujur begitu ya. Belajar jujur ini. Jadi pertanyaannya apakah secara jujur itu kita pernah bertanya ya. Pernah bertanya ya. Kita juga sudah punya percakapan terbukakah ya dengan tim yang ada di bawahnya kita. Nah, pertanyaannya cuma kayak gini, apakah kita pernah tanya nggak soal karirnya atau soal kamu masih betah nggak di sini atau kamu mau naik nggak, seperti pertanyaan Kak Fatma tadi ya. Pernah nggak Bu, Pak, pernah punya conversation seperti itu kah dengan timnya? Nah, kejujuran ini saya nggak tahu ya apakah jujur apa nggak, tapi ya semoga di bulan puasa ini kita jujur semua begitulah ya. Pernah nggak open conversation seperti itu Bapak Ibu? Nah, pernah. Oh, Bu Nika pernah. Bu Nazila pernah. Oke, good. Ada lagi Bapak Ibu? Pernah nggak? Kalaupun nggak apa-apa. Jawab dulu enggak begitu. Oke. Soalnya yang setahu saya malah banyak yang belum ya. Malah banyak yang belum nih bertanya bahwa kamu mau naik enggak? Kamu masih betah di sini enggak? Kamu kalau misalnya dalam 1 tahun saya naikkan jabatannya jadi ini, kamu mau belajar ini enggak? Gitu kan. Nah, boleh Bapak Ibu. Oke, boleh ya sambil jawab, sambil saya cek-cek apakah Bapak Ibu juga masih bersama dengan kami. Ini karena waktunya sudah cukup larut begitu ya. Oke, Bu Nika pernah, Bu Nazila pernah. Oke, ini menarik ya. Baik, Bu Nika boleh open mic barangkali. Nah, karena saya juga
perlu dengar suaranya Bu Nika. Pertanyaan macam apa atau conversation seperti apa nih? Waktu uh, ya buka pertanyaan ya dengan tim yang ada di bawahnya begitu. Soal karirnya mereka terutama. Boleh share sedikit Bu Nika? Silakan. Open mic boleh. Silakan Bu Nika. Aman Bu Nika di sana? Oke. Oke. Sepertinya masih terhalang kendala ya. Nggak apa-apa. Baik. Ya, nanti ya kita sambung ya Bu Nika di belakang juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi, Kak Fatma. Ini menarik juga. Terus gimana nih memulainya gitu. Nah, saya nggak pernah soalnya Kak Fatma untuk tanya, apalagi saya gengsi dong, saya business owner kemudian tanya ke tim saya, kamu masih betah nggak di sini? Pasti jawabnya mereka betah juga dong. Nggak mungkin mereka terbuka. Nah, small step-nya apa kira-kira? Silakan Kak Fatma. Iya, kuncinya itu meaningful conversation tetap ya. Jadi bukan sesuatu hal yang mahal. Jadi kita bicara soal bagaimana kita menyediakan waktu dan space atau tempat gitu ya untuk melakukan tadi meaningful conversation. Benar-benar yuk tadi jujur-jujuran yuk, cerita yuk. Mungkin ini terdengar klise ya, tapi hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan level energi tim kita. Seperti yang tadi Kak Reza lakukan di awal, level energinya berapa nih? Gitu ya. Proses meaningful conversation ini bisa dilakukan dengan hal sesimpel itu tadi. Gimana? Are you happy? Ada kendala nggak? Ada challenge nggak? Sekali lagi, jangan menunggu performance review, tapi pada saat performance review atau penilaian kinerja itu sangat penting untuk dilakukan, kan gitu ya. Bisa jadi ketika kita melihat sudah mulai agak aneh-aneh gitu ya, sering telat datang, tadinya paling produktif ya, sudah tidak loyal lagi ya. Beberapa employee itu suka overtime loh Kak. Tapi kita bisa notice ketika dia mulai, kok dia tenggo terus ya. Atau asal udah jam 5 udah gendong tas. Walaupun mungkin overtime itu bukan budaya yang bagus juga, nggak sehat juga kalau terus-terusan. Tapi kita bisa melihat ketika dia tidak lagi mau melakukan effort lebih gitu. Berarti tim energinya udah akan menurun. Dan jangan lupa tim energi itu menular, ya kan? Begitu ada yang mulai aneh-aneh dikit ya bisa mempengaruhi timnya yang lain. Nah, proses ini kita juga bisa memberikan case awareness tadi, proses meaningful conversation tadi. Case awareness-nya bukan cuma dari employee kepada company atau perusahaan, tapi juga dari perusahaan menyadari bahwa beberapa team member mungkin mengalami kendala dan mereka berekspektasi untuk mendapatkan lebih. Ya kan? Jadi, Bu, saya ini mau nikah tahun depan, saya perlu dana tambahan, mesti nabung. Kita udah bisa alert bahwa, oh, apakah kita bisa memenuhi itu? Apakah kita ada rencana kasih promotion? Kalau enggak, berarti kita udah tahu bahwa sebenarnya, oh, dia pasti akan ada rencana lain nih ke depannya. Jadi semua ini bisa didapat kalau kita melakukan meaningful conversation itu tadi, Kak Reza. Baru kita bisa membangun stabilitas yang berkelanjutan. Jadi bukan cuma one time kasih THR, bulan depannya udah harus rekrut lagi ya kan. Ya, menarik. Ini jadi ya memang startnya memang benar-benar simpel ya Kak sebenarnya. Dan ini bisa dimulai kapanpun kita budayakan atau mulai terbuka untuk benar-benar starting buat meaningful conversation. Gitu ya. Betul. Thank you banget Kak Fatma. Nah ini sudah mau mulai masuk ke beberapa slide terakhir nih Kak Fatma. Nah ini di gambar ini nih. Kayaknya kok serem banget nih gambarnya kayak gini nih. Silakan Kak Fatma. Lebih serem kenyataannya Kak sebenarnya. Ini kan gambarnya kan ini ya. Sudah di-create sedemikian rupa nih oleh Kak Reza dan teman-teman
Nah, kita bicara soal THR itu sudah bisa kita proyeksikan secara finansial. Kita sudah tahu bahwa setiap bulan Maret atau April kita harus spending lebih. Ya. Jadi proyeksinya harus sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Gitu. Jadi mengejar bisnis bulan Maret atau April bukan dilakukan di bulan Maret, tapi dilakukannya mungkin di kuarter 3 atau 4 tahun lalu. Supaya siap untuk membiayai THR tahun ini gitu Kak. Apakah cash flow-nya tidak terasa? Nanti kalau sudah melakukan itu, tekanan cash flow pasti akan tetap terasa. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah mempersiapkan diri. Bagaimana supaya nggak nanti tiba-tiba ketika kita mau bayar THR, tiba-tiba kita melakukan efisiensi yang ternyata memberikan dampak sama people, gitu. Memberikan dampak sama tim kita. Mulai dari, BPJS-nya telah dibayar karena kita ingin memenuhi kewajiban THR gitu ya, atau mungkin ya impact-impact yang lain gitu karena kita melakukan cost efisiensinya terlalu over gitu Kak. Padahal itu terkait dengan persiapan finansial kita yang harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Oke, thank you Kak Fatma. Dan ini satu tulisan terakhir, ini pesan yang, wah saya ketika bikin PPT-nya aja udah bikin, oh iya ya, ternyata ini kuncinya di sini begitu ya. Nah, boleh diterangkan Kak Fatma, silakan. Ya. Oke, kita bicara tentang kepemimpinan setelah THR itu tentang likuiditas, ya, availability kita gitu, baik secara cash maupun availability kita sebagai leaders. Dan juga yang terakhir mengenai connection Kak, bagaimana hubungan kita dengan employee, gitu ya. Apakah sekedar slip gaji bulanan dan kewajiban-kewajiban harian, atau kita membangun yang tadi meaningful conversations, connections, ya, dan kedekatan-kedekatan yang sifatnya bersifat emosional, gitu, bukan transaksional saja. Itu Kak, kurang lebih. Oke, thank you banget Kak Fatma, luar biasa. Percakapannya bukan percakapan transaksional. Wah, ini pesan yang cukup menampar-nampar juga nih ya. Kenyataannya malah lebih lebih menampar lagi ya Kak Fatma ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih karena sudah sampai di titik ini begitu ya. Saya mau cek-cek dulu nih Bapak Ibu, siapa nih yang dapat insight banyak banget pada malam hari ini nih. Dari sharing-sharingnya Kak Fatma, dari materi-materi yang kami berikan. Saya cek-cek dulu nih sebelum kita nanti lanjut ke Q&A ya. Banyak dapat insight Bapak Ibu pada malam hari ini? Oke, boleh ya yang dapat insight ketik satu 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 di bawah ini ya. Boleh, silakan di kolom chat. Oke, thank you Bu Rosa, thank you ya. Oke, yang dapat banyak insight dan ternyata ceritanya Kak Fatma juga relate. Nah, siapa yang dari ceritanya Kak Fatma tadi Bapak Ibu juga ngerasa relate nih? Ya, satu 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 silakan ya. Oke, baik. Oke. Nah, ternyata banyak insight ya Bapak Ibu ya pada malam hari ini. Dan kalau ketemunya online nih kayaknya kok terbatas banget begitu. Nah, Bapak Ibu tenang karena kami juga punya kelas yang memang benar-benar ya insight-nya masih pasti bakal banyak banget begitu ya, apalagi soal HR begitu. Bapak Ibu kalau pengen kelasnya lebih panjang lagi, kami tuh sediakan kelas Bapak Ibu sebenarnya adalah salah satu kelas yang terlaris di 2025 kemarin. Nama kelasnya itulah HR for Business Owner Bapak Ibu. Nah, ini kita akan adakan batch selanjutnya itu ada di 22 dan 23 April. Ya, di bulan April. Bapak Ibu banyak banget nanti bakal banyak ya peran HC human capital tuh kayak gimana sih dalam bisnis idealnya kayak gimana. Bapak Ibu akan belajar juga soal nyusun KPI. Bapak Ibu juga akan belajar soal rekrut orang tuh kayak gimana gitu ya. Kalau tadi riding the wave habis THR-an ternyata kita juga malah bisa rekrut nih. Nah, bagaimana juga Bapak Ibu nyiapin tools kalau rekrut orang kayak gimana nantinya begitu ya. Dan juga bagaimana caranya kita meeting ya. Ini salah satu kelas yang paling ramai Bapak Ibu di 2025 kemarin dan banyak banget nanti Bapak Ibu benefitnya. Dan tenang, kalau Bapak Ibu daftar hadir di sini, ini benefitnya totalnya di angka sekian, 9.700.000. Tapi untuk pada malam hari ini Bapak Ibu akan dapat special price.
Ini gambaran kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Kelasnya bukan yang kayak lecturing banget begitu. Kita bakal banyak juga main-main, interaksi begitu ya. Dan saling sharing satu sama lain. Dan seperti yang saya janjikan, special price-nya ada di berapa? Special price-nya ada di angka khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari adalah 3,6 juta ya. Bapak Ibu yang tertarik silahkan ya. Chat juga di Vivi yang tadi sempat konek-konek Bapak. Hanya berlaku khusus bagi peserta pada malam hari ini dan berlaku hanya sampai besok. Ya, Bapak Ibu boleh putuskan. Baik. Oke. Kita lanjut ke Fatma karena ada beberapa pertanyaan juga yang sempat kami simpan begitu. Nah, tadi yang mau melanjutkan begitu Kak Abil. Nah, Kak Abil ya. Boleh Kak Abil boleh cerita dan juga pertanyaan lanjutannya seperti apa Kak Abdil? Nah, monggo. Sambil Bapak Ibu yang lain juga bisa drop pertanyaan-pertanyaan lainnya di kolom chat ya. Silakan. Saya kasih waktu dulu buat Kak Abdil. Silakan Kak Abdil. Berbagi cerita lanjutannya tadi gimana nih? Nah, 22 karyawan terus ada seperti apa gitu tadi ya. Oke. Kak Abdil, amankah di sana? Boleh dilanjutkan ceritanya? Oke. Baik. Sambil saya bacakan chat yang masuk di sebelum webinar ini ada yang bertanya seperti ini, Kak Fatma. Karena khususnya beliau senang banget tadi, wah pembicaranya cewek ya, ibu-ibu gitu ya. Nah, yang terjadi adalah di salah satu perusahaan beliau ini mostly cewek, mostly ibu-ibu, begitu Kak Fatma. Nah, dan biasanya ibu-ibu ini kan punya treatment khusus tersendiri treatment yang harus didekatin begitu. Karena tiap orang tuh beda kalau di ibu-ibu katanya. Dan kalau satu orang yang bisa jadi kompor, ini biasanya juga sama kayak tadi. Ini bisa langsung bedol desa nih. Retention. Bagaimana meretention khususnya untuk case-nya ini ibu-ibu. Karena 90% nih tadi katanya 90% ibu-ibu. Ada tips khusus nggak Kak Fatma? Silakan Kak Fatma. Ini menarik banget ya. Bidang bisnisnya dibocorin nggak, Kak? Bidang bisnisnya kalau boleh saya bocorin, ini adalah tempat penitipan anak, Bapak. Oh, Oke. menarik. Ini kalau di hospitality ini sering banget terjadi dan sering saya hadapi. Mirip-mirip sama tempat penitipan anak, ada satu departemen yang lumayan boros nih manajernya sepanjang karir saya. Namanya Departemen Wellness atau Spa, Kak. Oh, oke. Ya, biasanya memang berdekatan tuh sama Kids Club atau tempat penitipan anak. Biasanya itu sering tuh bedol desa. Kalau marahan ngambek-ngambekannya diem-dieman. Ya. Diam-diam. Kalau kalau dari pengalaman saya di tips-tipsnya, satu sisi ya approach-nya harus beda. Approach-nya itu pendekatannya memang tadi meaningful conversation itu kuncinya. Kuncinya. Jadi memang harus dilakukan meaningful conversations itu lebih apa namanya tidak dalam ranah formal saja. Nah, makan siang bareng nih sama emak-emak ini ya. Tapi kalau saya juga melihat sisi lain itu harus ada yang tangan besi. Gitu. Harus ada yang tangan besi dalam tanda kutip ya kak ya. Karena gini, kalau perempuan-perempuan ngumpul, silahkan para ibu-ibu untuk atau kakak-kakak yang ada di sini untuk memberikan feedback. Itu ini istilah saya ya, bukan istilah psikologi resmi ya kak ya. Saya bilangnya namanya estrogen collide. Oke. Hormon perempuan itu kan yang paling banyak kan estrogennya ya. Dan ini akan semakin tinggi menjelang PMS kak. Percaya atau enggak, perempuan itu sangat hormonal. Tanpa bermaksud merendahkan gender saya sendiri, tapi itu real. Nah, bagaimanapun tetap harus ada yang menjadi leader dan ngomongnya ngasih tahu saya leader kamu. Kalau saya bilang A, kamu ikut A. Kalau saya bilang B, kamu ikut B. Jadi di satu sisi kita tetap
disiplin, di sisi lain kita tetap harus meaningful conversation tadi. Ketika kita melakukan meaningful conversation, itu sampaikan. Dalam hal ini saya leader kamu. Tapi di luar kita berteman. Tapi di sini saya leader kamu, saya bertanggung jawab sama atasan, bertanggung jawab sama owner. Begitu. Kamu, saya harapkan kamu juga support saya. Nah, itu meaningful conversation-nya di level itu, Kak. Kita ngomongin support, kita ngomongin yuk bareng-bareng. Tapi pada saat kasih direction-nya jelas. Itu sih. Itu berdasarkan pengalaman saya bersama ibu-ibu yang estrogennya selalu collide gitu. Tabrakan estrogen itu. Ya, 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 ya. Ini jadi percakapan yang menarik begitu ya. Apalagi para ibu-ibu. Waduh, ini ras terkuat di bumi begitu ya. Tapi ini set yang menarik bagaimana kita juga harus tetap meaningful conversation-nya tetap dijaga, tapi di sisi lain ini kita juga harus menjaga tangan besinya itu tadi ya. Bagaimana kita menegaskan, bagaimana kita juga clarify positioning-nya kita begitu ya Kak Fatma ya. Dan memang kadang-kadang ibu-ibu ini juga harus ada penegasan gitu ya. Kalau yang di sana nada tinggi berarti leadernya juga harus lebih lagi nih nada tingginya gitu ya Kak Fatma. Harus nada tinggi sih Kak. Oke. Jadi kalau dia nada tinggi, kita ngobrol kalau kamu udah lebih slow ya nada gitu aja. Dan dia itu kan menunjukkan authority juga. Good point. Nggak harus juga melawan dengan nada tinggi begitu ya Kak Fatma ya. Oke. Paling asik pisau nanti. Good point. Baik. Ini jadi catatan buat saya ya Kak Fatma, terutama nanti kalau menghadapi ibu-ibu ya. Thank you banget catatannya Kak Fatma. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas percakapan pada malam hari ini. Sekali lagi ini waktunya kita juga terbatas. Kita juga harus menghormati teman-teman yang ada di Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah. Thank you Kak Fatma sekali lagi atas sharingnya, dan Bapak Ibu terima kasih juga atas waktu yang diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan kami. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kita ketemu di next session, dan sebelumnya yuk kita open cam dulu karena kita harus mendokumentasikan dulu ya. Oke, yuk Bapak Ibu 1, 2, 3 yuk kita open cam yuk. Nah, mari kita open cam. Kita akan sesi foto terlebih dahulu begitu supaya ini juga jadi laporan pertanggungjawaban kalau kita hadir pada malam hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh sambil bergaya. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah ambil. Dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat beristirahat. Salam transformasi.